Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fid din azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dengan bahasan kitab Bahjatu Qulubil Abrar oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan hadis yang ketiga dari kitab ini, yaitu hadis tentang agama adalah nasihat. Kita telah menjelaskan beberapa unsur yang ada di dalam hadis ini. Di antaranya adalah pengertian daripada nasihat kepada Allah dan nasihat kepada kitabullah azza wa jal. Maka kita sampai pada unsur atau bagian yang ketiga, yaitu nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah, wa amma an-nasihatu lir-rasuli fahiya al-imanu bihi wa mahabbatuhu wa taqdimuhu fima 'ala an-nafsi wal mali wal walad wattiba'uhu fi usulid-din wa furu'ihi wa taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin wal ijtihadu fil ihtida'i bihadyihi wa nasri lidinihi. Kata Syekh, yang dimaksudkan dengan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu adalah al-imanu bihi wa mahabbatuhu, beriman kepadanya, beriman kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mencintainya. Yani mengimani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan Allah. Beliau manusia biasa yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukan Tuhan dan beliau tidak memiliki hak-hak ketuhanan. Nah, yakni sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, fa inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian membangga-banggakan aku, jangan kalian gulu terhadapku sebagaimana gulunya orang-orang Nasara terhadap Isa putra Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah azza wa jal. Faqul abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah oleh kalian bahwa hamba Allah dan utusan Allah azza wa jal. Maka di antara iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengimani bahwa beliau adalah manusia biasa, tidak memiliki hak-hak ketuhanan. Sebagaimana datang di dalam riwayat yang sahih, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama para sahabat, lalu beliau lupa rakaat. Salat yang harusnya 4 rakaat, beliau salatnya 2 rakaat, salam. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah telah terjadi perubahan dalam sholat atau sholat di kasar? Kata Rasulullah, sholat tidak kasar dan tidak ada perubahan.
Maka sahabat mengatakan, tapi sungguh engkau telah lakukan sholat demikian-demikian ya Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, innama ana basyarum mithlukum. Ana ansa kama tansawna. Ya, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian saja. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, beliau memiliki sifat-sifat manusia, yaitu lupa, butuh istirahat, menikah, makan, tidur, ya, dan seterusnya. Beliau tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Nah, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum uhiya ilayya." Ya. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian, hanya saja aku diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, dan mahabbatuhu, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, merasa sakit ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti. Nah, dan hakikat daripada mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti apa-apa yang beliau syariatkan. Ada orang mengatakan cinta kepada Rasulullah, lalu dia beramal dalam melakukan amalan-amalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Nah, meskipun dia mengatakan ini bentuk cinta kami kepada Rasulullah, ini tidak benar. Ya, pengakuan cinta yang seperti ini tidak benar. Kenapa? Karena hakikat daripada cinta adalah menaati yang dicintai. Sebab itu seorang penyair berkata, "Lau kana hubbuka shadiqan." Kalau seandainya cintamu itu kepada Allah Azza wa Jalla benar, niscaya engkau akan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Li'annal muhibba liman yuhib muti'. Karena hakikatnya orang yang mencintai itu taat kepada yang dicintai. Anda katakan saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi justru Anda bermaksiat kepadanya. Anda katakan saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Anda benci terhadap sunnah-sunnahnya. Anda katakan saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Anda beramal dengan amal-amal yang tidak diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka pengakuan ini adalah pengakuan yang kosong. Ya. Nah, sebagaimana pengakuan cinta yang tidak dibarengi dengan ketaatan kepada yang dicintai, itu ma'ruf dalam syair Arab. Yani ketika di zaman dulu ada seorang wanita yang cantik sekali namanya Laila. Seluruh penduduk negeri setempat tergila-gila padanya. Sampai-sampai ada orang yang datang dari negeri lain datang ke negeri tersebut hanya untuk mau melihat Laila saja. Kadang-kadang sampai enggak sempat bertemu dinding-dinding rumah dan tembok-tembok dia cium semuanya. Bukan karena dia cinta kepada dinding-dinding rumahnya, tetapi kepada penghuni rumah tersebut. Semua orang di kampung tersebut mengaku kalau dia punya hubungan dengan Laila. Sampai-sampai penyair mengatakan kullu waslam bi Laila wa Laila kullu yad'i waslam bi Laila wa Laila la tuqirru lahum da. Semua orang mengaku bahwa dia punya hubungan dengan Laila, tapi Laila sendiri tidak tahu siapa mereka. Ya. Anda bisa mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda mengaku cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Anda beramal tidak dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak Anda datang di hari kiamat, datang di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi justru Anda diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sekali lagi kita katakan, dan cinta kepada Rasulullah, hakikat daripada cinta kepada Rasulullah adalah menaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa taqdimuhu fima ala nafs. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah, dan taqdimuhu fiha ala nafsi, yani mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mendahulukan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas cinta terhadap dirinya, wal mali wal walad, dan hartanya dan anak-anaknya. Artinya kalau dia diberikan pilihan antara dirinya dan anak-anaknya dan hartanya, maka dia lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari itu semua, ya. Sehingga dia bisa mengorbankan hartanya, bisa mengorbankan apa yang dia punya, ya, dan bahkan dirinya sendiri, ya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wattiba'uhu fi usulid din wa furu'ihi, dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam pokok agama maupun furuknya, cabang-cabangnya. Yani mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam pokok-pokok agama maupun cabang-cabangnya. Yani dalam perkara akidah maupun dalam perkara ibadah. Yani berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin, dan mendahulukan ucapan beliau atas ucapan seorang pun. Jadi begitu hadis Rasulullah, jangan dibenturkan dengan apa? Ucapan manusia. Ya. Begitu datang kepada Anda hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan Anda benturkan dengan ucapan manusia. Jangan mengatakan, "Oh, tapi guru saya mengatakan begitu, tapi kiai saya mengatakan begini." Siapa kiai Anda? Apakah dia mendapatkan wahyu dari Jibril? Siapa guru Anda? Apakah dia adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk membawa risalah? Tentunya tidak. Ya. Maka merupakan bentuk nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taqdimuhu qawlihi ala qawli kulli ahad. Mendahulukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas ucapan siapapun, ya. Sampai-sampai ya ikhwan, suatu ketika pernah terjadi diskusi, perbedaan pendapat antara Ibnu Abbas dan murid-murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa rahimahumullah. Yani ketika mereka berselisih tentang haji yang afdal. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan kepada mereka bahwa haji yang afdal bagi orang yang tidak membawa hewan kurban, hadyu, dari negerinya, itu haji yang afdal baginya adalah haji tamattu. Murid-muridnya menyangga ucapan Ibnu Abbas ini dengan apa? Ucapan Abu Bakar dan Umar. Mereka mengatakan, tapi Abu Bakar dan Umar mengatakan haji ini dan haji ini, ya, haji qiran dan haji apa? Demikian dan demikian, kata mereka demikian. Maka Ibnu Abbas mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Hampir saja terjadi hujan batu dari langit, kata Ibnu Abbas. Sungguh aku menyampaikan kepada kalian hadis Rasulullah, tetapi kalian benturkan dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Ya. Nah, coba ikhwan antum bayangkan. Abu Bakar dan Umar itu level mereka adalah manusia-manusia yang telah dipilih oleh Allah, dijamin oleh Allah dengan surga. Ya. Mereka termasuk di antara 10 orang sahabat yang mendapatkan jaminan surga. Mubasysyaruna bil jannah. Mereka orang-orang yang diberikan kabar gembira dengan surga. Dan Abu Bakar dan Umar, orang yang disebutkan Umar disebutkan sebagai syahid oleh Rasulullah, sebagai seorang yang syahid. Abu Bakar disebutkan sebagai orang yang siddiq, ya. Nah, bahkan kedudukan mereka kedudukan yang paling tinggi dari umat ini. Umat ini telah sepakat bahwa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik dari umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Umat ini telah sepakat. Tetapi bayangkan, ketika ucapan mereka dibenturkan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas marah besar. Dia katakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar.
hampir saja hujan batu turun menimpa kalian sebagai adab, sebagai musibah. Karena aku katakan bahwa ini adalah sabda Rasulullah, tetapi kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Lalu bayangkan, bagaimana orang yang kredibilitas keilmuannya berada di Abu Bakar dan Umar, di bawah Abu Bakar dan Umar. Bagaimana orang yang ketakwaannya berada di bawah Abu Bakar dan Umar. Anda menyanggah hadis Rasulullah dengan mengatakan, oh ini syekh kita mengatakan demikian, oh ini guru kita mengatakan demikian, oh ini habib kita mengatakan demikian. Apakah guru Anda itu lebih mulia dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab? Apakah syekh Anda itu lebih alim, lebih bertakwa dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma? Apakah habib Anda itu lebih mulia dari dua orang sahabat yang mulia ini? Tentu tidak. Ya. Maka taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin, di antara bentuk nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mendahulukan ucapannya di atas ucapan siapapun. Ya. Jadi kalau disampaikan hadis Rasulullah, tidak ada kata lain kecuali harus sami'na wa ata'na. Ya. Nah, hal ini berbeda dengan ahlul bid'ah. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Kalau disampaikan kepada mereka hadis-hadis Rasulullah yang menyelisihi amalan-amalan mereka, mereka akan mengatakan, hadis ini melarang ini, hadis ini melarang ini. Begitulah keadaan mereka. Ya, tidak ada kepatuhan, ketaatan, dan mereka tidak mendahulukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wal ijtihadu fil ihtida'i bihadyihi wa nasri dinihi. Lalu kata Syekh, dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti petunjuknya, wa nasri lidinihi, dan menolong agamanya. Ya, bentuk nasihat kepada Rasulullah itu bersungguh-sungguh untuk mengikuti petunjuk Rasulullah dan bersungguh-sungguh untuk menolong agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menolong agama Rasulullah? Yani dengan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini menolong agama Rasulullah. Dan ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum, Allah tabaraka wa taala telah mengatakan bahwasanya in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan Allah kokohkan kaki-kaki kalian. Ya. Nah, dan begitu pula sebagaimana menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sama dan merupakan ciri khasnya orang-orang pilihan yang telah dipilih untuk mendampingi para anbiya dan para rasul. Sebagaimana kaum Hawariyun yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menemani Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Nah, ketika Nabi Allah Isa berkata kepada mereka, "Man ansari ilallah?" Siapa yang bisa menolong aku untuk Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Tanpa pikir panjang, orang-orang Hawariyun itu mengatakan, kami ini adalah penolong-penolong Allah. Ya. Nah, maka ketika kita berhadapan ya dengan agama ini, kita menghidupkan agama yang mulia ini, kita harus berjuang keras untuk menghidupkan agama yang mulia ini, menolong agama yang mulia ini. Nah, dengan cara apa? Mengamalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merealisasikannya dalam kehidupan kita, menolongnya. Sunnah Rasulullah tidak boleh dilecehkan, agama yang dibawa oleh Rasulullah tidak boleh dilecehkan. Itu adalah bentuk pembelaan dan pertolongan kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut keterangan daripada Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah di sini adalah merupakan bentuk nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan bahwasanya ad-dinun nasihat, agama itu nasihat, lalu dikatakan bahwa lillahi wali kitabihi wali rasulihi, maka apa maknanya? Maka kita telah jelaskan makna dari masing-masing, yaitu nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitabullah, nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keempat kata Syekh, poin yang keempat, unsur yang keempat
daripada apa yang ada dalam hadis sahabat yang mulia yakni Tamim Ad-Dari ini, yaitu kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa amman nasihatu li a'immatil muslimin, adapun nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa hum wulatuhum minal imamil a'dham ilal umara'i wal qudha ila jami'i man lahum wilayatun ammatun aw khassatun. Nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Pertanyaan, siapa sih pemimpin kaum muslimin itu? Ya kan? Siapa sih pemimpin kaum muslimin? Maka Syekh mengatakan, hum wulatuhum, mereka adalah penguasa-penguasa kaum muslimin. Minal imamil a'dham ilal umara'i wal qudha'i, mulai dari imam a'dham, imam besar mereka, sampai kepada pemimpin-pemimpin wilayah dan para pegawai-pegawainya, hakim-hakimnya dan seterusnya. Itu termasuk ulatul umur, ya, termasuk penguasa. Nah, kalau dikatakan penguasa itu siapa? Apakah presiden saja yang dinamakan penguasa? Tidak. Yang dinamakan penguasa itu adalah termasuk penguasa tertinggi di wilayah, presiden misalnya, kemudian turun ke bawah sampai gubernurnya dan seterusnya, RT-nya, itu termasuk mereka bagian daripada ulatul umur. Ya, paham ya? Nah, maka ila jami'i man lahum wilayatun ammatun aw khassatun, sampai seluruh orang yang memiliki wilayah kekuasaan baik secara umum atau secara khusus. Ya. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan ulatul umur, pemimpin-pemimpin penguasa itu mulai dari presidennya sampai RT-nya, begitulah kurang lebih. Iya. Nah, paham ya? Kemudian kata Syekh, fa bi'tiqadi wilayatihim wa sam'i wa ta'ati lahum wa hattin nasi ala dhalik wa badli ma yastati'uhu min irsyadihim wa tanbihihim ila kulli ma yanfa'uhum wa yanfa'un nasa wa ila al-qiyami biwajibihim. Nah, nasihat kepada mereka itu adalah dengan yakni meyakini, menetapkan wilayah kekuasaan mereka, yakni apa yang dikuasai oleh pemerintah itu adalah hak pemerintah. Naam. Kemudian taat, mendengar dan taat kepada mereka. Kemudian menganjurkan manusia untuk taat dan dengar kepada penguasa. Ingat ya, menganjurkan manusia untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Jadi jangan memprovokasi manusia untuk memberontak kepada penguasa. Nah, memprovokasi manusia untuk memberontak kepada penguasa itu adalah merupakan bentuk penyimpangan daripada nasihat kepada a'immatil muslimin. Ya. Nah, karena yang dimaksudkan dengan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin diantaranya adalah dengar dan taat kepada mereka dan menganjurkan manusia untuk taat kepada mereka. Ya. Mafhum? Maka di sini kita katakan, tentu ketaatan kepada penguasa itu berada di bawah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ya, karena tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'atal makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Sang Khaliq, kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Paham ya? Jadi kalau ulatul umur memerintahkan Anda bukan untuk perkara yang ma'ruf, di situ tidak ada kewajiban untuk menaatinya. Paham ya? Tapi pertanyaan Ustaz, apakah tidak menaatinya berarti memberontak kepadanya? Tidak. Tidak menaati penguasa bukan berarti memberontak kepada penguasa, ya. Anda tidak taat kepadanya dalam perkara-perkara yang haram saja, yang tidak ma'ruf saja. Tetapi dalam perkara yang ma'ruf Anda wajib untuk mendengar dan taat. Ya. Bukan karena ada satu bagian dari bagian yang diperintahkan oleh penguasa itu adalah perkara yang haram, lalu dengan sebab itu antum cabut ketaatan dari penguasa. Ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Ini merupakan ciri khasnya kaum Khawarij. Ya.
merupakan ciri khasnya kaum Khawarij. Tetapi Anda bermuamalah dengan penguasa, asalnya adalah taat kepada penguasa. Asalnya taat kepada penguasa kaum muslimin. Anda boleh tidak taat kepadanya itu apabila perintah-perintahnya itu, program-programnya itu adalah memaksakan Anda untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Maka di sini tidak ada ketaatan. Tetapi tidak ada ketaatan di sini bukan berarti antum memberontak kepadanya. Ya. Di dalam perkara yang lain yang ma'ruf, antum tetap wajib untuk menaatinya. Nah, kemudian kata Syekh, wa badli ma yastati'uhu min irsyadihim wa tanbihihim ila kulli ma yanfa'uhum wa yanfa'un nas. Ya, dan bersungguh-sungguh ya untuk membantu mereka, membimbing masyarakat dan mengarahkan masyarakat kepada hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat dan bermanfaat untuk penguasa. Ya. Jadi antum hidup di tengah-tengah masyarakat itu jangan suka melihat kekurangan penguasa, lalu mengobok-obok penguasa kekurangan-kekurangannya, ya. Sehingga antum belajar dari media. Guru antum adalah media. Sedikit-sedikit ada buletin tentang ini kebijakan pemerintah tentang BBM, besok lagi ini kebijakan pemerintah tentang dana haji, besok lagi kebijakan pemerintah. Setiap hari agama antum itu berkisar tentang apa? Mengkritik kebijakan pemerintah. Ini batil. Ini apa? Ini batil. Sebagaimana apa? Kelompok Hizbut Tahrir, ya. Kelompok ini telah dilarang oleh pemerintah. Telah dilarang oleh pemerintah. Nah, jadi kalau antum membicarakannya, antum tidak mengapa. Ya, antum dilindungi oleh undang-undang karena memang pemerintah telah melarang mereka. Ya. Nah, maka ikhwana fid din azanillahu wa ini batil. Nah, kemudian wa ilal qiyami biwajibihim, dan antum membantu pemerintah dalam memotivasi masyarakat supaya masyarakat itu menegakkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah. Ya. Supaya masyarakat apa? Menegakkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah. Pertanyaan Ustaz, iya tapi pemerintah ini dia zalim. Ya, pemerintah tidak memberikan hak-hak kami sebagai rakyat. Kami selalu memberikan kewajiban kami dari rakyat kepada penguasa. Bagaimana kalau kayak begini terus? Maka kita katakan, Anda tetap berkewajiban memberikan menunaikan kewajiban-kewajiban Anda terhadap penguasa. Kalau penguasa tidak memberikan hak-hak Anda, maka mintalah hak Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mintalah hak Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sebab itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Aiz di dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah bahwasanya penguasa itu adalah cerminan dari rakyat. Penguasa yang zalim itu lahir dari rakyat yang zalim. Maka ketika rakyat itu dia menginginkan, dia menghendaki supaya terlepas dari penguasa yang zalim, tidak boleh ada penguasa yang zalim, maka dia harus pertama-tama melepaskan dirinya dari kezaliman dulu. Ya, dia harus apa? Melepaskan dirinya dari kezaliman dulu. Ketika dia melepaskan dirinya dari kezaliman, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada dia penguasa yang tidak zalim. Ya. Lalu apa? Wajib bagi mereka untuk memperbanyak taubat dan istighfar, kata Imam Ibnu Abil Iz rahimana wa rahimahullah, kurang lebih di dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Ya. Nah. Kemudian berkata Syekh, wa amman nasihatu li ammatil muslimin. Adapun nasihat kepada kaum muslimin secara keseluruhan, awamnya maupun intelektualnya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan nasihat kepada mereka? Kata Syekh, fabi an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi wa yas'a bidzalika bihasabil imkan wa inna man ahabba syai'an sa'a lahu wajtahada fi tahqiqihi wa takmilihi.
Ya, ini bentuk nasihat kepada kaum muslimin secara keseluruhan itu adalah mencintai kepada mereka apa-apa yang dicintai untuk diri sendiri. Nah, wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsih, dan tidak menyukai bagi mereka apa-apa yang tidak disukai oleh diri sendiri. Maksudnya Anda menginginkan kebaikan, maka inginkan pula kebaikan itu kepada kaum muslimin yang lain, ya. Nah, kalau Anda tidak menyukai suatu keburukan, maka upayakan pula suatu keburukan itu jangan diberikan kepada kaum muslimin yang lain. Paham ya? Nah, ini adalah bentuk nasihat kepada kaum muslimin. Dan wa yas'a fi dzalika bihasabil imkan, dan berjalan di atas prinsip ini sesuai dengan kemungkinan, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan. Sesuai dengan kondisi yang memungkinkan. Jadi seseorang harus berupaya supaya kebaikan yang dia cintai itu pula yang ada pada dirinya, ada pada saudaranya. Dan dia juga harus berjuang supaya hal-hal yang dia tidak sukai itu jangan dia berikan kepada saudaranya. Nah, Ustaz, bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya, hal itu bisa terjadi apabila seorang muslim dia harus bisa melepaskan dari dirinya dua hal yang paling pertama sebelum hal-hal yang lain. Yaitu yang pertama, hasad, dengki. Yang kedua, kebencian yang membara. Kebencian yang membara. Kalau seseorang sudah hasad, seseorang sudah benci yang membara, maka semua yang dikatakan oleh orang yang dia benci itu akan buruk di pandangannya. Ya. Dan kalau dia sudah hasad, maka dia tidak senang nanti kalau seandainya orang yang dihasadi itu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Justru dia senang orang yang dihasadi itu mendapatkan keburukan. Lalu dia bersembunyi di belakang kata pantas. Gitu. Orang itu pantas mendapatkan itu. Saya pantas mendapatkan ini. Gitu kan? Nah, ini bersembunyi di belakang kata yang tersebut. Kata pantas. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan Anda untuk demikian. Ya, kalau seorang dia melakukan keburukan, maka itu hubungan dia dengan Allah. Anda bukan jadi hakim, atau Anda tidak diutus untuk membalas keburukannya, tapi Anda diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kebaikan kepadanya. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Khudhil afwa wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahilin." Banyak-banyak memberikan maaf dan tetap perintah kepada kebaikan dan berpaling dari orang bodoh. Ya. Tidak bisa Ustaz, orang itu menyakiti saya jadi pantas kalau saya balas dengan begini. Yang mengatakan pantas itu siapa? Ya. Rasulullah tidak mengatakan pantas itu Anda membalas dia dengan keburukan yang dia berikan. Rasulullah tidak mengatakan pantas. Allah Subhanahu wa taala pun tidak mengatakan pantas. Justru Allah mengatakan khudhil afwa, berikanlah maaf. Ya. Nah, begitu pula disebutkan bahwa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang jahil itu mereka mendebat engkau, maka qalu salama, ucapkanlah kepada mereka selamat, kata-kata yang baik. Ya. Nah, maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, dua penyakit ini yang biasanya membuat manusia berat untuk mencintai kebaikan yang ada pada dirinya itu ada pada saudaranya. Berat juga untuk apa? Menghindari keburukan yang dia tidak sukai itu supaya keburukan itu juga terhindar dari saudara. Maka ini penyakit. Maka dari itu telah datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan bahwasanya dabba ilaikum da'u umamil ladzi qablakum. Telah merambat di tengah-tengah kalian ini penyakit yang telah merambat di tengah-tengah umat sebelum kalian. Ya. Penyakit telah menular di tengah-tengah kalian. Sebagaimana penyakit ini telah menular di tengah-tengah umat sebelum kalian. Lalu kata Rasulullah, al-hasad wal baghdha. Penyakit itu yang merambat itu adalah hasad dan kebencian yang membara. Al-baghdha'u al-haliqah. Kata Rasulullah, kebencian yang membara itu penggundul, pencukur. La haliqatur ra's, haliqatud din. Bukan pencukur kepala, rambut, tapi pencukur agama. Ya. Coba antum bayangkan orang marah, ya.
Kalau marah yang membara, semua yang dikatakan oleh orang yang dia marah itu pokoknya buruk. Ya. Nah, maka ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, lepaskan dari diri Anda dua penyakit ini agar Anda bisa menjalankan nasihat kepada kaum muslimin, yaitu mencintai kebaikan yang ada pada diri Anda, ada pada mereka, dan tidak menyukai keburukan yang Anda tidak suka, itu juga Anda tidak suka keburukan itu ada pada mereka. Rasulullah mengatakan la yuhibbu ahadukum la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau kama jaa fil hadits. Hakikatnya salah seorang di antara kalian ini tidak beriman sampai dia mencintai kebaikan yang ada pada dirinya itu juga ada pada saudaranya. Ya. Nah, dan ini adalah merupakan bentuk nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Barang siapa yang telah menunaikan 5 hak ini, 5 perkara ini, dia telah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dia menunaikan hak-hak kitab Allah Azza wa Jalla. Dia menunaikan hak-hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia menunaikan hak-hak kaum muslimin ya sesuai dengan tingkatan dan keadaan mereka, maka sungguh telah terkumpul pada dirinya dia menunaikan hak-hak agama secara keseluruhan. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah mengkondisikan bahwa agama ini ya berpusat pada 5 perkara ini. Ya. Nah, 5 perkara ini. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Ikhwana fid din azzani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada malam yang mubarakah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum, barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan pertanyaan? Nah, silakan. Terkait dengan hak terhadap pemimpinan, mungkin yang ditanyakan bagaimana dengan pemimpin-pemimpin yang dalam tanda petik berlainan keyakinan yang kita, apakah juga kita maksud? Nah, kalau pemimpin yang kafir, tidak ada kewajiban taat kepadanya, karena kewajiban taat itu kepada pemimpin Muslim. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri dari kalian, pemimpin dari kalian, pemimpin kaum muslimin. Ya. Hanya saja kalau Anda hidup di suatu wilayah yang pemimpinnya adalah pemimpin kafir, selama kebijakan-kebijakan itu mengandung kemaslahatan umum ya, bagi ketertiban manusia, maka tidak ada salahnya untuk menaati kebijakan tersebut. Nah, menaati kebijakan tersebut bukan dalam rangka menaati penguasa yang kafir, tetapi dalam rangka menciptakan ketertiban umum. Ya, menciptakan ketertiban apa? Umum. Nah, mafhum ya? Baik. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Berarti kita tidak boleh juga membicarakan atau menggibahi pemimpin ini. Nah, antum membuka peluang untuk terjadi kerusakan. Ya, nah, ya. Kalau antum membicarakan keburukan-keburukan penguasa, itu membuka peluang untuk terjadi kerusakan. Nah, ya, yang lebih bagusnya kalau Anda punya kekuatan, Anda punya power atau Anda punya kedudukan, maka Anda bisa nasihat penguasa. Sampaikan nasihat kepada dia. Berkunjung kepada dia, ziarah, memberikan nasihat atau menyurat kepadanya. Kalau dia terima, walhamdulillah. Kalau dia tidak terima juga alhamdulillah, antum telah tunaikan kewajiban antum. Ya. Nah, karena harus diingat bahwa kita ini pemberi nasihat. Ya, pemberi nasihat itu bisa diterima nasihatnya, dan juga bisa ditolak nasihatnya. Ya. Nah, jangan kita itu mau memberikan nasihat dan nasihat kita wajib diterima. Ah, ini repot jadi. Ya, na'am. Mafhum ya? Baik. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal dars ikhwan. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.